Pemirsa, kita ke informasi lainnya, minat masyarakat menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026 terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta mencatat lebih dari 71.000 tiket kereta api jarak jauh reguler telah terjual. Berdasarkan data per 29 Januari 2026, penjualan tiket mudik Lebaran kereta api dari Daup 1 Jakarta terus meningkat. Hal ini terjadi sejak dibukanya penjualan tiket angkutan Lebaran secara bertahap. Penjualan tiket dilakukan dengan skema H-45 hari sebelum keberangkatan. Puncak sementara penjualan tercatat pada tanggal 14 Maret atau H-7 dengan lebih dari 22.000 tiket telah terjual. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Hendry, bagaimana update penjualan tiket kereta api untuk mudik 2026 ini? Ya Diandra, kalau untuk update berkaitan dengan penggunaan moda transportasi umum, terkhusus ini pada jelang mudik Lebaran 2026, yang kemudian memang informasi yang kami terima dari pihak PT Kereta Api Indonesia menyebutkan hingga saat ini periode perjalanan mudik yang sudah terjual terkhusus pada ataupun dimulai dari tanggal 11 hingga tanggal 15 Maret 2026 ini sudah habis terjual, dan kemudian memang moda transportasi umum kereta api ini masih menjadi moda transportasi umum favorit untuk para pengguna moda transportasi umum, maksud kami ini untuk keberangkatan arus mudik Lebaran ataupun jelang arus mudik Lebaran 2026. Adapun PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta terkhusus ini dari stasiun Senen sampai dengan stasiun Gambir yang melakukan keberangkatan, bahwa tercatat lebih dari 70.000 tiket kereta api jarak jauh reguler sudah terjual. Dan kemudian juga per data yang kami himpun dari Humas PT Kereta Api Indonesia yang menyebutkan sampai dengan tanggal 29 Januari kemarin, ini menunjukkan minat masyarakat terus meningkat sejak penjualan tiket dibuka. Adapun juga tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, penjualan tiket Lebaran ini dilakukan secara bertahap dengan pola H-45 sebelum keberangkatan, dan kemudian memang puncak sementara memang penjualan tiket terjadi pada tanggal 14 Maret atau H-7. Pada tanggal tersebut tercatat sudah lebih dari 20.000 tiket yang telah terjual. Sementara itu untuk saat ini pun tanggal-tanggal lainnya disebutkan oleh pihak dari PT Kereta Api Indonesia juga masih tersedia bangku-bangku untuk melakukan ataupun membeli tiket dalam jelang keberangkatan mudik di tahun 2026 ini. Kemudian tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, dari Humas PT Kereta Api Indonesia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk bisa membeli tiket lebih awal, dan kemudian juga dapat membeli tiket melalui laman resmi dan juga aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia, karena mengingat kalau kami lihat tadi di lokasi loket yang biasanya bisa dilakukan pembelian, untuk saat ini dilakukan rekayasa ataupun dilakukan peraturan baru oleh pihak Kereta Api Indonesia untuk melakukan pembelian tiket secara daring ataupun secara online melalui website ataupun melalui aplikasi resmi dari PT Kereta Api Indonesia. Sementara itu juga pihak dari PT Kereta Api Indonesia belum menyebutkan sejumlah kereta tambahan maupun update sampai dengan sejauh ini, karena mengingat kalau kami lihat di lokasi sejauh ini pergerakan dari di stasiun Senen, daerah operasional 1 Jakarta masih terpantau ramai dan juga dipenuhi oleh para penumpang. Sementara Diandra, kita akan terus pantau bagaimana proses ataupun peraturan penjualan tiket PT Kereta Api Indonesia jelang mudik Lebaran 2026. Diandra. Baik, terima kasih Hendry Aprila melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Banjir besar yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang hingga kini belum surut. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2 meter, melumpuhkan aktivitas warga dan memaksa ratusan keluarga bertahan dalam kondisi serba terbatas. Hingga Minggu pagi, banjir yang merendam Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah memasuki hari ke-15. Data terbaru BPBD Karawang menyebut saat ini banjir telah merendam 12 kecamatan dan juga 31 desa. Banjir luapan Sungai Citarum dan Cibeet masih merendam rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter.
Desa Karangligar memiliki kontur tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Akses pembuangan air juga relatif lebih sulit dibandingkan daerah sekitarnya. Kondisi ini membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga masih bertahan di pengungsian yang tersebar di gedung sekolah, masjid, dan balai desa. Para pengungsi mengandalkan bantuan logistik dari pemerintah daerah dan relawan berupa makanan siap saji, selimut, serta layanan kesehatan. Anak-anak dan lansia menjadi prioritas evakuasi mengingat risiko penyakit pasca banjir semakin meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang. Selamat sore, Rudi. Bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Ya, kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini memasuki hari ke-15. Pada minggu sore kondisi air masih cukup tinggi, ada di beberapa dusun yang berada di desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, di mana untuk air ketinggian masih mencapai 1 meter, bahkan ada yang nyaris masih 2 meter. Dan untuk lebih jelasnya, saya langsung menunjukkan ke lokasi yang terkini di mana banjir sampai saat ini. Kondisi terkini, ketinggian air memang masih bervariasi, walaupun untuk kondisi air sampai saat ini ada sebagian yang memang sudah mulai surut. Ya, ini dapat kami informasikan bahwa untuk kondisi terkini air sampai saat ini untuk di permukaan dari pertigaan jalan, yang mana lokasinya ini masih setinggi, ini kurang lebih ada 1 meter kurang lebih ya di sini. Ini merupakan lokasi di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar. Dan ini ada beberapa rumah yang di sini juga masih ada sejumlah ratusan di Dusun Pangasinan maupun di Dusun Kampek. Dan ini juga kondisi terkini rumah-rumah ini masih juga ditinggalkan oleh pihak pemiliknya, di mana kondisi ini rumahnya juga hampir sudah 15 memasuki untuk banjir di Kabupaten Karawang. Ya, Diandra, ini merupakan kondisi terkini. Memang kalau melihat dari kondisi rumah ini sebenarnya ini kondisinya, kulturnya rumahnya sudah ditinggi-tinggikan, dan untuk di jalannya masih kondisinya cukup tinggi. Namun kalau kita berjalan ke sana itu hampir masih sekitar 1 meter. Yang ini lokasi saya tunjukkan, di mana ini semakin dalam ke sana semakin rendah untuk kulturnya. Dan kami informasikan juga di sana ada beberapa lokasi ini juga seperti di rumah-rumah yang memang banyak yang sudah ditinggikan. Namun ketika hujan di lokasi ini, dan untuk ketika kita berjalan ini akan kondisi jalannya semakin dalam. Ya, ini juga saya belum bisa berani ke sana karena memang kondisinya terbilang cukup masih kondisinya dalam. Dan ini kalau melihat dari anak-anak ini aja masih sedada anak-anak dewasa, anak-anak kecil. Ya, untuk informasi terkini ada beberapa kecamatan maupun desa yang memang kondisinya saat ini sudah mulai banyak yang sudah mulai surut akibat memang Sungai Citarum maupun Sungai Cibeet juga sudah tidak naik kembali, atau Sungai Cibeet dan Sungai Citarum tersebut sudah surut. Dan untuk debit air saat ini tidak separah dari hari-hari sebelumnya. Ya, ini bisa kami gambarkan juga. Untuk di sebelahnya, yang berada di sebelah tanah, ini juga kondisinya sudah banyak yang mulai surut. Namun di sini ada masih sekitar ratusan rumah yang masih terendam. Ya, Diandra, demikian, Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas.